Selamat Paskah dan selamat datang kembali para peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan Oktar Paskah melalui doa audio ini. Hari ini kita berkumpul untuk merenungkan satu panggilan yang sederhana namun menuntut, menjadi saksi kebenaran Paskah. Sebelum kita mulai, mari kita tarik nafas bersama. Hirup, hembus. Lagi, izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secercah harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih mendoakan dari dalam dada, semoga damai beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Biarkan ritme nafas itu menengahkan hati, menjauhkan kita sejenak dari kebisingan duniawi, iklan, kabar yang setengah benar, tekanan untuk memilih yang mudah, bukan yang benar. Kita mohon keberanian, ya Tuhan, untuk mendengarkan sabda dan untuk berani mewartakannya dengan hidup. Amin. Sudah tenang? Mari kita ingat bersama Injil hari ini, Matius 28, 8-15. Perempuan-perempuan saksi pergi dari kubur dengan campuran takut dan sukacita karena Yesus telah bangkit. Mereka bertemu dengan malaikat, diberi kabar bahwa Ia telah bangkit, dan mereka bergegas untuk menyampaikan berita itu. Tetapi kemudian muncul narasi lain. Para imam memberikan uang kepada prajurit, menyuruh mereka berdusta bahwa tubuh Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Jadi, kita punya dua cerita yang saling bertentangan, kebangkitan yang membawa sukacita, dan kebohongan yang berusaha mengubur kebenaran. Kita lihat di situ kebenaran yang membebaskan dan manipulasi yang berusaha mempertahankan kekuasaan atau kenyamanan. Itu menyakitkan, kan? Sekaligus membebaskan, dan manipulasi yang berusaha mempertahankan kekuasaan atau kenyamanan. Sekarang, mari kita renungkan. Apa yang terjadi ketika dunia modern bertindak seperti para imam pada zaman itu, menciptakan narasi palsu agar kenyamanan dan kontrol tetap terjaga. Kita hidup di era informasi, namun informasi itu sering dimanipulasi. Hoax, framing, kadang kebenaran, dikebiri pelan-pelan sehingga kita lebih mudah ditunggangi oleh rasa takut, oleh selera akan kepastian palsu. Paskah menantang itu. Kebangkitan bukan hanya peristiwa sejarah, ia adalah realitas yang memanggil kita keluar dari kubur ketakutan, keluar dari zona nyaman yang dibangun atas kebohongan. Kebangkitan menuntut radikalitas, berani hidup benar, berani berbicara kebenaran, berani bertindak meski harus menanggung resiko. Kita dipanggil untuk menjadi saksi yang hidup, bukan saksi yang pandai berargumen di media sosial, tetapi saksi yang suaranya dan tindakannya menunjukkan hidup baru Kristus. Mari kita lanjutkan merenungkan bacaan dan tema hari ini melalui 3 perspektif spiritualitas yang menjadi lensa kita selama meditasi hening dari debu ke api perutusan ini.
Dalam perspektif Ignatian, kebangkitan meneguhkan sukacita. Ignatius mengajarkan kita untuk mencari Tuhan dalam segala sesuatu. Dan ketika kita menemukannya, respons yang wajar adalah sukacita yang meneguhkan iman. Sukacita ini bukan sekedar rasa nyaman, ia adalah tenaga yang memberi keberanian untuk agere kontra, berlaku melawan arus ketika arus itu membawa pada ketidakbenaran. Dari perspektif Fransiskan, kita diajak membangun dialog di tengah dunia yang tertutup. Menjadi saksi bukan berarti berteriak dari atas mimbar terus-menerus, tetapi mendekat dengan kerendahan, menghadirkan kejujuran sebagai bentuk perawatan terhadap martabat sesama. Dan dari perspektif I Thirst, Ibu Teresa dari Kalkuta yang sederhana namun menggugah, senyum kita, perhatian kecil kita adalah sejenis air bagi dahaga Yesus. Itu adalah saksi yang tak banyak kata, namun sangat nyata. Oh, bayangkan itu. Mari kita dengarkan kisah inspiratif untuk mendalami tema renungan hari ini. Kita sebut saja dusta yang dibayar. Seorang saksi mata kecelakaan mendapat tawaran uang besar agar dia bungkam. Rekannya yang menawarkan uang itu berkata, "Lebih baik kita tutup mulut demi ketenangan semua pihak." Tapi saksi itu memilih keberanian. Ia tahu bahwa jika dia menerima uang, kebenaran akan terkubur. Keluarga korban tidak akan mendapat keadilan. Ia memilih bersaksi, menghadapi intimidasi, menghadapi rasa takut kehilangan pekerjaan. Hasilnya, proses hukum berjalan, korban mendapat keadilan, dan komunitas itu perlahan pulih. Banyak yang menganggapnya naif. Untungnya, kau tidak mendapatkan apa-apa. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, damai batin dan rasa hormat dari sesama. Kebenaran saudara-saudari kadang tidak menghasilkan keuntungan materi, tapi ia memelihara martabat hidup bersama. Ya, itu berani. Bagaimana kita menerapkan itu secara praktis? Izinkan saya membagikan pendalaman berdasarkan 3 jendela rohani tadi. Pertama, agere kontra. Lakukanlah yang berlawanan dengan roh zaman ketika roh itu menuntut kompromi moral. Prakteknya bisa sederhana, menolak gosip, menolak ikut menyebarkan hoaks, memilih kebenaran walau tidak populer. Kedua, kesetiaan pada hal kecil. I Thirst mengajarkan kita bahwa tindakan kecil seperti tersenyum kepada orang yang tersisih, memberi tempat duduk kepada yang lelah, atau memberi waktu hanya 10 menit mendengarkan seseorang, itu semua adalah pelayanan yang menegaskan kebenaran tentang harga diri manusia. Ketiga, kejujuran sebagai perawatan martabat. Dari perspektif Fransiskan, kejujuran bukan hanya etika, tapi bentuk kasih. Ketika kita jujur, kita merawat tubuh rohani masyarakat. Kita mencegah luka yang lama dan menular. Satu catatan. Praktek sehari-hari itu harus diikat dengan doa dan ekaristi. Tidak ada saksi Paskah yang lestari tanpa sumbernya, Yesus yang bangkit dalam perjamuan kudus. Adorasi sakramen Maha Kudus mengisi kita dengan keberanian, memberi kita kekuatan untuk bertahan saat godaan kompromi datang. Latihan harian seperti eksamen mencatat momen hari itu ketika kita memilih kebenaran dan kapan kita memilih kenyamanan, itu sangat membantu untuk mengasah keberanian rohani. Juga kita perlu komunitas yang mendukung, jangan berjuang sendirian.
bergabunglah dengan kelompok doa, komunitas pelayanan, atau persaudaraan yang menumbuhkan keberanian moral. Mari bertanya pada diri sendiri secara reflektif dan menjawabnya dalam hati ya. Pertama, di manakah kubur dalam hidupmu? Ketakutan apa yang membuatmu bisu? Kedua, kapan terakhir kali kamu memilih kenyamanan daripada kebenaran? Ketiga, siapa di sekitarmu yang paling membutuhkan kebenaran yang lembut? Sebuah kata jujur, sebuah tindakan kecil, sebuah senyum. Ambil waktu sejenak. Long pause. Jika mau, catat jawabanmu atau bisikan ke Tuhan. Tuhan, bantu kami. Tuhan Yesus, Engkau yang bangkit, sinar-Mu menyingkap kegelapan dan mematahkan kepalsuan. Kami menyerahkan segala ketakutan yang membungkam suara kami. Ajarkan kami agere kontra, membuat pilihan yang berani ketika dunia memilih sebaliknya. Ajari kami kesetiaan pada hal kecil, karena di sanalah Engkau menemukan rumah. Isi kami dengan sukacita Paskah, agar keberanian kami menjadi sukacita bagi mereka yang haus akan kebenaran. Kami mohon, berilah kami hati seperti-Mu yang rendah dan berbelas kasih, agar kesaksian kami bukan sekadar kata, melainkan hidup yang merawat martabat sesama. Amin. Sekarang, tugas kecil untuk minggu ini. Satu tindakan kebenaran yang nyata, bukan sesuatu yang besar sampai membuatmu takut, tetapi cukup untuk melatih otot keberanianmu. Mungkin menegur satu kebohongan yang kamu dengar, atau membela seorang rekan di tempat kerja, atau menghadiri adorasi selama 30 menit. Lakukan itu bukan demi pujian, tetapi karena Kristus yang bangkit memanggil kita. Lakukan itu dengan sukacita. Ingat Ignatius, sukacita yang meneguhkan iman. Berani menjadi saksi, itu pilihan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan hari ini. Semoga Paskah terus menerangi langkah kita. Sampai bertemu lagi dalam doa dan tindakan. Selamat menjalani minggu penuh rahmat. Jadilah saksi. Tuhan memberkati.